Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sapianti dari kelas 7 DPG SD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta dengan NIM 1706068. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video simulasi pembelajaran untuk kelas 5 SD materi pencemaran udara. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran terpadu tipe immersion. Pembelajaran terpadu tipe immersion atau pembenaman yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pogarty pada tahun 1991 mengemukakan tipe immersion perpaduan dilakukan oleh siswa sedangkan guru hanya menyediakan fasilitas dan mengarahkan proses perpaduan yang dilakukan siswa. Tipe immersion hanya sesuai untuk siswa dengan tingkat pemikiran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada IPA, mendiskusikan pengertian udara kotor dan udara bersih dengan bantuan gambar situasi. Yang kedua adalah pembelajaran PKN, siswa memahami keuntungan dan kerugian dari perundang-undangan. Yang ketiga bahasa Indonesia, siswa dapat menceritakan hasil pengamatan secara rinci dengan bahasa yang komunikatif. Yang keempat ada seni rupa, siswa dapat menyampaikan pesan lewat gambar dan tulisan. Assalamualaikum adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Apakah hadir semua? Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi membersihkan tempat tidurnya sendiri? Wah, kalian hebat, bagus. Nah, karena membersihkan tempat tidur kita sendiri itu sama dengan kita membantu pekerjaan orang tua kita. Lebih pertahankan lagi ya. Oke, kemarin kita belajar apa sih? Betul, tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pencemaran udara. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, coba kalian posisikan diri kalian dalam keadaan siap belajar dan menerima pembelajaran dengan baik. Oke, sudah? Oke. Nah, baik, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Coba kalian perhatikan gambar ini. Dan gambar ini. Silahkan diamati ya. Sudah? Sudah. Coba siapa yang mau menjelaskan ada apa aja sih di kedua gambar ini dan apa perbedaannya? Oke, ya betul. Gambar sebelah kanan ini gambar yang bersih dan hijau, belum tercemar oleh udara kotor. Betul sekali. Sedangkan gambar yang sebelah kiri ini udara yang sudah terkena polusi sehingga menyebabkan udaranya menjadi kotor seperti itu. Coba Ibu mau tanya nih, biasanya kita menemukan tempat-tempat kedua situasi ini di mana sih? Ya, tempat yang sehat, bersih ini biasanya dapat kita temukan di pedesaan dan pegunungan. Sedangkan yang seperti ini biasanya kita temukan di perkotaan yang sudah banyak sekali gedung-gedung bertingkat tinggi, pabrik-pabrik, dan kendaraan yang begitu banyak. Coba Ibu mau tahu, jika kalian diberi pilihan untuk memilih kedua tempat ini, kalian akan memilih tinggal di tempat yang seperti apa? Betul ya, karena tempat ini bersih, AC
asri, dan tentunya udaranya juga masih sehat. Oke, anak-anak, jadi udara atau atmosfer di bumi menyediakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup, yaitu oksigen. Nah, tiap organisme seperti kita ini membutuhkan oksigen untuk melakukan metabolisme dan bertahan hidup. Nah, sayangnya ada beberapa oknum manusia kerap kali tidak memperhatikan atau memikirkan dampak terhadap lingkungan di sekitar kita, sehingga malah menyebabkan pencemaran udara. Nah, pencemaran udara atau bisa dinamakan juga polusi udara. Nah, ada yang tahu nggak sih bahayanya polusi udara untuk kesehatan kita? Betul, itu dapat merusak sistem pernapasan kita. Nah, polusi ini merupakan kontaminan berbahaya dalam lingkungan alam yang mengakibatkan ketidakstabilan, gangguan, dan bahaya bagi ekosistem. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan. Ketika udaranya sudah tercemar, mereka akan terganggu seperti itu. Bisa dalam tanamannya tidak subur dan layu, hewan bisa mati, manusia bisa terkena bahaya seperti sesak napas. Oke, ada yang tahu nggak sih polusi ini disebabkan oleh apa? Betul, asap rokok, betul? Oke, betul. Nah, jadi polusi udara ini dapat disebabkan oleh emisi kendaraan yang tadi seperti motor, mobil, lalu oleh gunung vulkanik karena mengandung abu yang dapat menyesakkan pernapasan kita. Lalu ada industri, lalu ada kebakaran hutan dan asap rokok. Nah, Ibu mau tanya nih, ketika misalkan kalian sedang berada di keramaian, lalu ada orang yang sedang merokok, asapnya ke kita, kalian akan merasakan dampak seperti apa? Batuk, betul, batuk-batuk, karena itu asapnya masuk ke dalam pernapasan kita sehingga menyebabkan kita batuk-batuk seperti itu. Anak-anak semua, polusi udara yang kotor ini sangat amat berbahaya untuk kesehatan manusia dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang serius. Contohnya ada mengakibatkan serangan jantung, kanker, lalu gangguan kehamilan bagi ibu hamil dan asma. Betul sekali. Namun di Indonesia ini tentang pencemaran udara sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 13 Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi segala sesuatu tentang pencemaran udara ini ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan terlindungi oleh undang-undang ini. Nah, sekarang Ibu ada video nih tentang bahayanya pencemaran udara. Mohon disimak ya. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung
atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti? Oke, bagus. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita sedang berada di luar ruangan, kita menggunakan masker untuk terhindar dari polusi udara dan tidak menyebabkan penyakit yang serius. Oke, coba Ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa aja sih? Pencemaran udara, betul. Dampak dari pencemaran udara bagi kesehatan kita dan peraturan pemerintah. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tapi sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas dulu kepada kalian. Coba kalian buatkan poster mengenai dampak dari pencemaran udara akibat asap rokok. Dapat dipahami? Bagus. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Selesai. Silahkan pulang. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Nah, itu dia tadi contoh simulasi pembelajaran menggunakan pembelajaran model
Immersion. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.